bertemu lagi dengan Bu Wista. Hari ini kita masih belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas khusus tentang kesetimbangan benda tegak. Apa yang dimaksud dengan setimbang? Seperti kalau kita perhatikan, ada dua orang anak yang bermain jungkat-jungkit. Ya. Dinyatakan setimbang itu berarti pas berada di antara garis tegak lurus antara pelumpu dengan batangnya. Ya. Jadi tidak berat sebelah, tidak ke sini maupun ke sini. Atau kalau kita perhatikan ketika kita membeli barang ke pasar, ya, ada timbangan. Nah, itu ada kayak ini ya, tempat ini ya. Bagaimana kalau misalnya ini agak naik sedikit, ini atau agak naik sedikit? Nah, jadi nama timbang harus sama persis. Itu yang namanya setimbang. Nah, ada beberapa syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan yang pertama adalah sigma F-nya harus sama dengan 0, ya. Sigma F-nya harus sama dengan 0, artinya tidak ke kiri atau ke kanan, tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi sigma Fx-nya sama dengan 0 dan sigma Fy-nya sama dengan 0. Dan syarat yang kedua adalah sigma torsinya sama dengan 0. Ingat, torsi itu berperan pada perputaran benda. Jadi kalau sigma torsinya sama dengan 0, maka benda itu juga tidak berputar. Oke. Jadi tadi kita tulis ya. Untuk skop yang kedua, kita belajar tentang kesetimbangan benda tegak. Jadi syaratnya adalah yang A, sigma F-nya sama dengan 0, bisa sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma torsinya sama dengan 0. Anak-anak, untuk contoh yang A, ini nanti tidak bisa ulang lagi karena ini sudah ada pada hukum 1 Newton. Ketika kalian belajar waktu kelas 10 tentang hukum Newton, ya, itu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, untuk yang sigma F sama dengan 0, kalian sudah pelajari di hukum 1 Newton. Nah, sekarang bisa akan memberikan contoh yang gabungan kedua-duanya. Nah, ya, yang gabungan kedua-duanya. Misalnya seperti ini contoh. Oke. Di sini ada dinding. Ya. Sebuah batang ini bisa letakkan di dinding ini. Ini namanya A, namanya B batangnya. Nah, batangnya ini ditahan oleh seutas tali. Seutas tali. Ini adalah tali yang membentuk sudut misalnya 53 derajat terhadap batangnya. Ya. Oke. Kemudian kita beri nama misalnya di sini adalah titik C. Nah, pada batang ini kita beri beban. Kita beri beban. Misalnya AB, ini batang AB ini masanya adalah MAB, itu misalnya 2 kg. MB-nya kita buat kecil saja, misalnya 0,5 kg. Pertanyaan bisa adalah tentukan. Yang A adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali atau kita simbolkan dengan T, ya. Yang kedua adalah gaya engsel. Gaya engsel. Kita beri nama F. Engselnya berada di mana? Kalau kita perhatikan, oh ini engselnya ada di A, maka kita beri nama FA.
cabang ya. Maksud soalnya di sini ada seutas sebuah batang ya AB, kemudian ditahan oleh tali yang membentuk sudut 53 derajat. Pada batang itu kita letakkan beban 0,5 kg. Nah, di sini ada tambahan keterangan bahwa BC di sini adalah 1/4 AB. Misalnya BC itu adalah 1/4 dari AB. Oke, kita kerjakan ya. Pertama, kita harus uraikan gayanya dulu. Ingat, berat benda itu arahnya selalu ke bawah. Berat benda ya, langsung menuju ke tanah. Kita beri nama ini WB. Berat ya, bukan usaha ya. Ini berat benda. Kemudian beratnya AB itu pasti letaknya di tengah-tengah dan arahnya selalu menuju ke tanah, ke bawah. Kita beri nama BAP. Oke. Kemudian gaya tegangan tali. Ya, gaya tegangan tali. Lalu gaya tegangan tali ini harus kita uraikan. Ya, harus kita uraikan. Kita uraikan begini. Oke, ini adalah T C 53 derajat. Di sini adalah T cos 53 derajat. Oke. Nah, di sini ada gaya juga, Nak. Gaya tekan lemah di sini. NA. Kalau ditekan ke sana pasti gaya tekan lemahnya ke sana, ya. Kemudian ada gaya gesek. Kalau talinya putus maka dia akan jatuh ke sini, ke bawah. Maka gaya geseknya arahnya ke atas. Kita beri nama FS. Ya. Karena sapis tidak bergerak. Oke. Nah, sekarang kita mulai kerjakan, ya. Jawab. Ya. Kita kerjakan yang A dulu. Kita manfaatkan sigma torsi sama dengan 0. Ya. Torsi di mana? Karena angle-nya berada di A, maka torsinya adalah torsi di A. Oke, torsi di A. Nah, ingat ya, torsi adalah hasil perkalian antara gaya dengan lengan gaya yang tegak lurus. Nah, coba karena torsinya di A, maka gaya yang ada di A nilainya 0. Ingat ya, contoh yang lalu bahwa momen gaya jika gayanya berada pada pusat porosnya maka nilainya adalah 0. Maka NA dan FS tidak usah diperhatikan. Lalu T cos juga tidak usah diperhatikan. Nah, jadi T ini sudah diwakili oleh T sin 53 dan T cos 53. Karena T cos tidak diperhatikan, maka kita hanya memperhatikan T sin 53, WAB dan WB. Nah, coba diperhatikan. Sekarang kita mulai dari WB. WB mau ke A, arahnya searah jarum jam. Jadi kita tulis WB. Jaraknya apa terhadap pusat poros? AB. Dikalikan AB. Kemudian ditambah dengan WAB. Jaraknya apa terhadap A? Setengah AB. Kita tulis setengah AB. Ini searah jarum jam semua. Sekarang yang ini mau ke A, berlawanan arah jarum jam. Jadi min T sin 53 derajat
dikalikan dengan AC sama dengan 0. Sekarang kita masukkan WB, berarti ini 5 dikalikan AB ditambah 20 dikalikan setengah AB minus saya pindah ke kanan sekalian sama dengan T 4/5 AC nya sekarang karena BC adalah 1/4 AB maka AC adalah 3/4 AB. Oke, bisa dicoret 4-nya. Kemudian semua kita bagi dengan AB. Nah, sehingga tinggal 5 ditambah 10 sama dengan 3/5 T. Jadi 15 sama dengan 3/5 T, maka T sama dengan 25 Newton. Oke, paham ya? Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana kita mencari FA? Coba diperhatikan. A ini dipengaruhi oleh NA dan Fs. Nah, kalau kita buat vektornya seperti kalau ini ya. Nah, inilah FA. Jadi FA adalah resultan antara Fs dengan NA. Jadi kita harus mencari NA dan Fs terlebih dahulu. Fs itu berada pada sumbu Y, berarti nanti berhubungan dengan Fs, T sin, BAB dan BB. Kemudian NA itu berhubungan dengan T cos 53. Oke, kita kerjakan dulu. Baik, kita cari NA-nya dulu. Sigma Fx sama dengan 0. Ya, yang ke kanan adalah NA, yang ke kiri adalah T cos 53. Min T cos 53 derajat sama dengan 0. Jadi NA sama dengan T cos 53 derajat 25 kali 3/5 sama dengan 15 Newton. Sekarang kita hitung sigma Fy nya untuk mencari Fs ya. Yang ke atas ada Fs dan T sin 53 derajat. Yang ke bawah ada WAB dan WB sama dengan 0 ya. Fs dan T sin 53 derajat, yang ke bawah WAB dan WB. Oke, kita masukkan bahwa Fs ditambah T-nya 25 kalikan 4/5 sama dengan WAB-nya berarti 20 ditambah WB-nya 5, yaitu jadi Fs ditambah 20 sama dengan 25, maka Fs sama dengan 5 Newton. Nih. Oke. Lalu FA-nya sama dengan, karena resultan, maka akar dari Fs kuadrat ditambah NA kuadrat, boleh dibolak-balik ya. Sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 225 sama dengan akar 250. Oke, jadi 5 akar 10 Newton. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah ya. Nah,
Di sini ada batang yang bersandar pada tembok. Temboknya licin, lantainya kasar. Oke. Batangnya bisa beri nama A, B. Di sini kita beri nama C. Oke. Seperti ini nak ya. Nah, batang ini membentuk sudut alfa terhadap lantai. Ya, sudut alfa terhadap lantai. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan koefisien gesekan statis antara batang dan lantai. Ya, atau yang diberi nama dengan μs jika batang tepat akan bergeser. Oke, jadi belum bergeser. Ya, pertanyaannya adalah μs-nya. Nah, ya, pertanyaannya adalah μs. Nah, batang ini tentu saja punya massa ya, atau punya berat. WAB-nya kita beri nama W, misalnya gitu. Baik, sekarang kita jawab. Anak-anak karena dia batangnya mempunyai berat, ya, maka kita letakkan beratnya pas di tengah-tengah batang. Ingat arahnya ke bawah. Kita beri nama W, ya, WAB kita beri nama W. Kemudian ada gaya tekan lemah. Ingat harus tegak lurus dengan permukaan bidangnya, ya, tekan lemah. Ini adalah NP. Oke. Karena kalau jatuh dia akan ke sana, maka gaya geseknya arahnya ke sini. Ini adalah Fs. Kemudian gaya tekan lemah di A adalah ke sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan. Oke, sekarang kita putar di B. Nah, kita cari gaya yang paling banyak di beberapa titik. Di titik A gayanya hanya NA, di titik C tidak ada gayanya, di titik B itu ada NB dan Fs. Maka untuk menghemat waktu kita putar torsinya di titik B agar torsi yang nempel di B-nya, yang berada pas di B itu nilainya 0. Tulis ya, sigma to B sama dengan 0. Nah, mana yang searah jarum jam? Nih, NA mau ke B, ke sana. Searah jarum jam NA. Dikalikan dengan NA itu kalau ditarik ke sini, berarti jaraknya ke B yang tegak lurus adalah ini ke sini. Nah, ini ke sini artinya sama dengan ini ke sini. Maka NA itu dikalikan dengan AC. Ya. Kemudian W ini kita tarik ke sini. Mau ke B, dia berlawanan arah jarum jam. Ya, B tarik ke bawah. Mau ke B, berlawanan arah jarum jam. Maka min W dikalikan ini ke sini. Nah, setengah BC sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Lalu kita cari dulu AC dan BC-nya dulu. Nah, ya, kita cari AC dan BC-nya dulu. Kita tulis dulu sin alfa sama dengan sin itu depan per miring. Sin alfa depannya mana? Alfa depannya adalah AC. Miringnya adalah AB. Maka AC nanti bisa diganti dengan AB sin alfa. Kemudian BC kita cari dari cos. Cos alfa sama dengan BC per AB, samping per miring, ya. BC per
per AB. Maka BC sama dengan AB cos alfa. Sudah paham ya? Ini untuk mencari AC dan BC-nya. Nah, kemudian kita pindah ke sini. Maka NA dikalikan AB sin alfa, bisa pindah ke kanan sekalian, W kali setengah kali AB cos alfa. Nah, sehingga AB-nya bisa hilang. Oke, maka NA itu sama dengan setengah W dikalikan cos alfa per sin alfa. Nah, sekarang kita baru mengerjakan yang sigma F. Mau sigma Fx dulu boleh, mau sigma Fy dulu boleh. Kita tulis sigma Fx sama dengan 0. Apa yang di E? Oh, yang ke kanan NA, yang ke kiri Fs. Berarti NA min Fs sama dengan 0. Maka NA sama dengan Fs. Padahal NA adalah ini. Kita tulis di sini. Setengah W dikalikan cos alfa per sin alfa sama dengan Fs. Oke. Kemudian yang terakhir kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Apa sigma Fy-nya? Yang ke atas ada NB, yang ke bawah ada W. Maka kita tulis bahwa NB min W sama dengan 0. Maka NB sama dengan W. Nah, bagaimana sekarang? Ada Fx itu sekian dan NB sama dengan W, maka mu S-nya bagaimana kita menghitungnya? Nah, mu S-nya kita menghitung dari, ingat, Fx itu sama dengan mu S dikalikan N. N-nya di mana? Karena bergesekannya di titik B, maka N-nya adalah NB. Nah, Fx-nya kita masukkan nih. Setengah W cos alfa per sin alfa sama dengan mu S, NB-nya diganti W. W-nya kita coret, maka mu S sama dengan setengah cos alfa per sin alfa. Atau kalau kita tulis mu S sama dengan 1 per 2 tan alfa. Atau kalau kita tulis sebagai ini setengah kotangen alfa. Ya, ini adalah kesetimbangan benda tegar. Ingat tadi ada dua syarat. Yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma torsi sama dengan 0. Sudah bisa paham ya? Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat belajar.